Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Aprila Ali, Pendidikan Matematika semester 5, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 10 semester 2. Teman-teman, materi matematika kelas 10 semester 2 itu terbagi menjadi dua bab. Yang pertama yaitu terkait persamaan dan fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi yang kedua yaitu terkait trigonometri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Leonardo Rizky Chandra. Langsung saja kita bahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat satu P ubah atau variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat juga sering disebut dengan persamaan pangkat 2. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C elemen R dan A tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, persamaan tersebut bukan lagi persamaan kuadrat. Bentuk lain dari persamaan kuadrat adalah jika C sama dengan 0, maka AX pangkat 2 tambah BX sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Jika B sama dengan 0, maka AX pangkat 2 tambah C sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat bentuk asli. Selanjutnya, penyelesaian persamaan kuadrat. Adapun cara penyelesaian persamaan kuadrat ini terbagi atas 3 cara. Yang pertama, penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Perkalian dengan 0 akan menghasilkan 0, sebaliknya suatu perkalian apabila menghasilkan 0, pasti salah satu bilangan yang dikalikan bernilai 0. Contoh penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, penyelesaian persamaan kuadrat yang tidak lengkap dengan pemfaktoran. 15x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0. Jadi 5x dikali 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1/3. Yang kedua, penyelesaian persamaan kuadrat bentuk asli dengan pemfaktoran. X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Jadi x kurang 2 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Yang ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat yang lengkap dengan pemfaktoran. X pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi x tambah 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Cara yang kedua yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Setiap bentuk persamaan kuadrat dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan menambah atau mengurangi konstanta. Secara umum, melengkapkan kuadrat sempurna adalah membentuk persamaan menjadi x kurang p pangkat 2 sama dengan q pangkat 2 jika maka x tambah p sama dengan plus minus q, sehingga diperoleh x1 sama dengan q kurang p dan x2 min q kurang p. Cara yang ketiga yaitu penyelesaian persamaan kuadrat berbentuk pecahan. Seringkali suatu persamaan kuadrat ditulis dalam bentuk pecahan untuk memudahkan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Terlebih dahulu menghilangkan penyebut-penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan setiap suku dengan KPK penyebut. Nah, selanjutnya ini rumus persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat atau dikenal dengan nama lain rumus ABC dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat biasanya digunakan apabila mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 jika diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat akan diperoleh rumus persamaan kuadrat sebagai berikut.
Nah, teman-teman bisa lihat saja di bawah ini cara penyelesaiannya. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dapat dicari menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Baik teman-teman, agar pengetahuan kita tidak stop atau tidak berhenti sampai di situ saja mengenai persamaan kuadrat, selanjutnya kita akan membahas contoh soal persamaan kuadrat. Selesaikanlah persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 2X sama dengan 15 dengan cara pemfaktoran. Pembahasannya, X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 15. X pangkat 2 dikurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Mengapa di situ jadi kurang 15? Karena 15 di sini dipindahkan luas, di mana yang sebenarnya nilainya positif ketika dipindahkan luas menjadi negatif. Jadi, X kurang 5 dikali X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat untuk persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 15 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Baik teman-teman, karena kita sudah selesai membahas mengenai persamaan kuadrat, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, dengan A tidak sama dengan 0, X, Y elemen R. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Adapun cara menyelesaikan fungsi kuadrat menggunakan grafik itu terbagi atas 3 cara. Yang pertama, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Menggambar grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, Y sama dengan AX pangkat 2, yakni ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya dapat dibuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Kemudian buatlah tabel untuk setiap nilai X dan Y. Tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Sketsa grafik dengan hubungkan titik-titik koordinat tersebut. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di samping ini merupakan gambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Yang pertama, jika A besar 0, maka bentuk grafik akan terbuka ke atas. Yang kedua, jika A kecil 0, maka bentuk grafik akan terbuka ke bawah. Yang ketiga, jika A besar 0 dan nilai A makin besar, maka bentuk grafik akan lebih landai. Dan yang keempat, jika A kecil 0 dan nilai A makin kecil, maka bentuk grafik akan lebih curam. Cara yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C dengan B sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Pertama, buatlah tabel antara setiap nilai X dan Y. Kemudian, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Sketsa dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Sifat grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C, yaitu yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. Yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,-1. Yang keempat, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sepanjang 1 satuan ke arah sumbu Y positif. Yang kelima, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2 sepanjang 1 satuan ke sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa
nilai C pada fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C akan mempengaruhi kisaran Y sama dengan X pangkat 2, yaitu sepanjang C satuan ke arah sumbu Y dan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C memotong sumbu Y di koordinat 0, C. Dan cara yang ketiga yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX. Menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX ketika C sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Pertama, buatlah tabel antara setiap nilai X dan Y. Kemudian, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Sketsa dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada gambar sebuah grafik fungsi. Jadi pada grafik fungsi itu terdapat yang pertama, titik puncak adalah titik tertinggi pada suatu grafik atau sering disebut titik balik dari kenaikan grafik dan sebelum grafik menurun. Yang kedua, sumbu simetri adalah suatu garis vertikal yang membagi suatu grafik sama besar. Dan yang ketiga, pengaruh B pada grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX adalah kemiringan dari grafik. Selanjutnya, rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c mempunyai rumus sumbu simetri. X0 sama dengan min b per 2a dengan nilai optimumnya adalah Y0 sama dengan D per 4a dengan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4ac. Yang pertama, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X pada titik B,0 dan I,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan ax kurang b kali x kurang q. Dan yang kedua, jika diketahui titik puncak fungsi kuadrat tersebut pada titik S, T, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan a x kurang s pangkat 2 tambah t. Dan yang ketiga, jika diketahui fungsi kuadrat tersebut menyinggung sumbu x di titik w, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan a x kurang w pangkat 2. Baik teman-teman, agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di situ saja terkait fungsi kuadrat, selanjutnya kita akan membahas contoh soal fungsi kuadrat. Tentukanlah suatu fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah bx tambah c dengan titik puncak fungsi kuadrat tersebut pada titik 7,2. Pembahasan, fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah bx tambah c a, maka a sama dengan 2. Fx sama dengan a kali x kurang s pangkat 2 tambah t. Fx sama dengan 2 kali x kurang 7 pangkat 2 tambah t. Fx sama dengan 2 dikali x pangkat 2 dikurang 14x tambah 49 tambah 2. Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 100. Jadi suatu fungsi kuadrat dengan titik puncak fungsi kuadrat tersebut pada titik 7,2 adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 100. Demikian penjelasan saya terkait persamaan dan fungsi kuadrat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Nur Alia Aprila Ali, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donald Chandra dengan 4142005 kelas C Pendidikan Matematika akan menjelaskan materi dari trigonometri. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari perbandingan trigonometri. Sebelum kita memasuki rumus dan contoh soalnya, kita pahami dulu pengertian dari trigonometri. Karena trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani atau trigonon yang memiliki arti tiga sudut
dan otomatisnya mengukur. Yang mana trigonometri ini terjadi antara sinus, ya, terus sinus, tangen, kosekan, sekan, dan tangen. Ini adalah gambar dari segitiga ABC yang memiliki sudut trigonometri. Selanjutnya kita harus pahami dulu sisi-sisi dari segitiga, dimana dia ada sisi depan, sisi samping, sisi miring, ya. Nah, untuk sinus itu adalah depan dibagi dengan miring, dimana depan adalah 3 nilainya 3 dan miring adalah nilainya 5, maka dia akan menjadi 3/5. Dan untuk kosek, ya, dia adalah samping dibagi dengan miring, ya, karena miring samping kan jadi nilai, berarti kita tidak bisa langsung merumuskan nilainya, ya. Dan untuk tangen, dia adalah depan dibagi dengan samping sama dengan kosek, ya. Mulai kos tadi, ya, dimana tangen itu dia sin theta dibagi dengan cos theta. Untuk kosekan dia itu 1/sin theta, ya. Jadi 1/sin theta adalah hasil yang tadi, ya, dia akan menjadi 5/3, ya. Untuk sekan dia 1/cos theta, ya. Untuk pertangen dia 1/sin theta, ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal, ya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan besaran dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan dan kotangen dari segitiga yang ada di samping ini, di mana sisi depannya itu 5, sampingnya itu 12, miringnya itu 13, ya. Nah, untuk sin tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia akan depan sampai miring. Untuk sek dia akan depan dibagi dengan miring, hasilnya adalah 5/13. Untuk cos dia samping dibagi dengan miring, maka dia akan menjadi 12/3. 12/13. Dan untuk tangen dia akan rumus itu depan dibagi dengan samping, maka dia akan menjadi 5/12. Dan untuk kosekan dia 1/sin theta, ya, sin theta kan tadi 5/13, maka dia akan menjadi 13/5. Untuk sekan dia 1/cos, maka dia akan menjadi 13/12. Dan untuk tangen dia 1/tan, maka dia akan menjadi 12/5. Perhatikan gambar samping. Tentukan besar dari sin, sekan, dan kotangen dari segitiga yang ada di samping sini, di mana sisi miringnya itu 3 dan sisi sampingnya itu 2. Sisi depannya itu 2. Jadi depan dibagi dengan miring dia akan menjadi 2/3, di mana sampingnya itu tidak diketahui berapa. Untuk 1/cos theta dia akan menjadi miring dibagi dengan samping. Untuk samping kita pakai rumus teorema Pythagoras, nah, dia akan menjadi akar 3/2 dikurangi 2/2, dia akan menjadi akar 9/4 sama dengan akar 5, maka dia akan menjadi 3/5. Kita kalikan akar sekawan untuk menghilangkan akar 5 yang di bagian penyebutnya, ya, maka dia akan menjadi 3/5 akar 5. Dan untuk kotangen dia 1/tan, dia akan rumusnya itu samping per depan, ya, berarti akan 5/2. Nah, untuk contoh selanjutnya, tentukan pada sisi X pada nomor samping, ya. Sisi depannya itu 2 dengan sudut 30 derajat. Sebelum kita menggunakan contoh soal tersebut, kita pahami dulu sudut istimewa, ya. Sini sudut istimewa ini harus kita paham, ya. Kita pahami saja ya. Sin 0 itu dia 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 itu 1/2 akar 3, dan sin 90 itu 1/1, ya. Ini cara pengerjaannya seperti ini, ya. Sebenarnya dia di 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 0, 1/2, 1/2, 1/2 akar 3, dan 1, ya. Untuk cos dia akan cos 0 itu 1, cos 30 itu dia 1/2 akar 3, cos 45 dia itu akan
1/2 akar 2, cos 90 1/2 dan cos 90 adalah 0. Nah, untuk tangenkan sin dibagi dengan cos, maka dia akan menjadi tan 0 dia 0, tan 30/3 akar 3, tan 451, tan 60 akar 3, tan 90 itu akar 3 ya, sama dengan berarti tan itu sama dengan kotangen ya, cuma bedanya itu kotangen 90 itu dia ya dan tan 30 itu kebalikan dari kotangen kotangen dari 30 itu kebalikan dari tan 60 ya. Tadi itu kotangen dia 30 akar 3, kotangen 60 ini seperti akar 3, sedangkan tan dia 30 itu seperti akar 3, 60 itu dia akar 3. Nah, jadi untuk musikan untuk 0 itu akar 3, 30 itu dia 2, 45 derajat itu akar 2, 60 derajat itu 2 berarti akar 3, dan 90 itu dia sebagai 1. Dan sekan dia itu 0 derajat 1, 30 derajat itu 2 berarti akar 3, 45 derajat itu akar 2, 60 derajat itu 2, 90 derajat itu adalah akar 3. Sekarang kita akan membedakan contoh soal tadi ya, dengan menggunakan sudut-sudut istimewa yang sudah kita ketahui tadi ya. Dimana sin 30 derajat itu dia kan tadi sama dengan 1/2. Jadi untuk sin 30 derajat ini sama dengan 2 per x, dimana 1/2 sama dengan 2 per x. Nah, untuk kita kalikan sini berarti dia akan menjadi 3 x sama dengan 2 dikali 2 itu jadi 4, hasilnya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat per tan 60 derajat ya. Kali akan menjadi 1/2 akar 2 ditambah 1/2 per tan 60 derajat tadi akar 3 ya. Terus kita kalikan akar kawan untuk menghilangkan tanda akar yang ada di bagian berikutnya ya. Kali akan menjadi 1/2 akar 6 ditambah 1/2 akar 3 per 3 ya, karena akar 3 dikali akar 3 dia akan menjadi 3 ya. Maka terus kita pisahkan dia akan menjadi 1/2 akar 6 per 3 ditambah 1/2 akar 3 per 3 dan menjadi 1/6 ya. Akar 6 karena pas 1/2 per 3 itu di 1/6, jadi 1/6 akar 6 ditambah 1/6 akar 3 ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh terakhir, di mana diketahui segitiga ABC dengan suku di B. Jika cos A itu dia sama dengan 3/4, nilai kotangen A adalah. Nah, ini gambar dari yang diketahui tadi ya. Nah, cos A dia akan sama dengan 3/4 ya, sama dengan samping dibagi dengan miring, maka dia sampingnya itu 3, miringnya itu 4, maka depannya itu masih belum diketahui ya. Dan untuk kotangen A itu dia 1/A, maka dia akan samping bagi depan ya. Depan itu diketahui, maka kita cari juga depannya itu menggunakan teorema Pythagoras, mana dia akar 4 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 dia akan menjadi akar 16 dikurangi 9, dia akan menjadi akar 7. Nah, kan nanti kita sudah dapat perkaliannya itu 3/akar 7, maka kita akan kalikan sekarang lagi untuk bisa mengambil akar 7 nya itu dibagi itu dia akan menjadi 3/7 akar 7. Jadi itulah nilai dari kotangen A, dia akan menjadi sama dengan 3/7 akar 7 ya. Nah, sekian materi dari saya yang saya jelaskan tadi. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.